Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ngomongin yang curhat-curhat ya. Kita bahas terkait dengan curhat-curhatan ya. Jadi buat teman-teman yang mau Q&A sekaligus curhat, bisa DM di Instagramnya Zain Permana ya. Jadi yang DM, mohon maaf, jadi kemarin belum sempat dibalas dan memang nggak akan dibalas langsung di situ. Takutnya malah jadi konseling chat ya. Kalau teman-teman pengen konseling chat, ke Sintesa Wellness aja. Nah, makanya kalau teman-teman DM, nanti saya bacakan, nanti saya bahas lewat video. Kenapa? Karena barangkali ada orang-orang dengan kasus yang serupa, yang relate ya. Dan boleh mau pendek, mau panjang, nggak apa-apa. Tapi ini agak panjang nih lumayan, jadi aku bacain dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman kita yang curhat ini adalah wanita berusia 35 tahun ya. Qadarullah, saya menikahnya terlambat katanya. Saya baru aja menikah di November tahun 2022. Menikah dengan seorang laki-laki yang dikenalkan kepada saya melalui paman saya. Dia adalah kakak menantu dari paman saya. Dia adalah kakak dari menantunya paman saya. Oh, jadi pamannya punya menantu, pamannya punya anak ya. Anaknya nikah. Betul ya, anaknya nikah. Nah, dia punya menantu. Nah, kakaknya menantu ini. Nah, gitu. Saat perkenalan, dia dan paman saya mempresentasikan dia sebagai seorang sarjana dan punya bisnis katanya. Jadi pas dikenalin, dia tuh sarjana dan punya bisnis. Di tengah perjalanan, kami berkenalan via WhatsApp. Saya mulai ngerasa nggak cocok sama dia ya. Obrolan seringkali nggak nyambung, tapi saya masih berusaha untuk berpikir mungkin nanti juga nyambung kalau udah bareng. Sampai akhirnya kami lamaran, dan dengan hati yang masih ragu saya menerima lamarannya, katanya seperti itu. Banyak sekali obrolan kami yang nggak nyambung, seolah-olah dia nggak ngerti dunia dia, kurang paham bahasan-bahasan dari saya ya. Sampai 1 bulan sebelum pernikahan, saya minta dia untuk kirim surat-surat ijazah dan lain-lain. Saya kaget ketika dia mengirimkan ijazah SMA, bukan sarjananya. Itu pun masih saya pendam. Mungkin dia buru-buru ambil ijazah, jadi yang dikirim ijazah SMA. Lalu saya tanya ke dia, undangan mau ditulis title-nya apa? Enggak gitu ya. Jawaban dia bikin saya shock. Dia jawab kalau dia belum selesai. Loh, kok belum lulus? Katanya udah sarjana gitu. Saat itu dia udah berumur 38 tahun. Wah, lebih tua dari saya ya. Kalau menurut saya itu jawaban yang salah kalau bilang belum lulus. Saya kecewa banget. Membuat hari-hari menuju pernikahan makin terasa berat. Mau mundur bingung, diterusin adanya kesal ya, sampai akhirnya menikah. Akhirnya menikah? Oh, akhirnya menikah teman-teman. Setelah menikah, saya makin benci sama dia, rasanya kecewa banget dan merasa dibohongi. Pantas aja nggak pernah nyambung. Setelah menikah, makin banyak hal-hal yang tidak sesuai. Ternyata dia tidak punya bisnis dan hanya jualan warung kecil. Orang tuanya memang mampu dan selama ini ditopang sama orang tuanya. Saya yang terbiasa mandiri sangat gak respect dengan laki-laki model begitu. Allah ya Karim ya. Saya makin kecewa, begitu juga orang tua saya. Saat ini saya sudah tidak pernah berkomunikasi via apapun dengan dia. Terakhir dia WA kalau nggak bisa ke rumah saya bulan ini karena tensinya lagi tinggi dan gak enak badan. Oh iya Kang, saya tinggal di Banjar dan dia di Purwakarta ya. Mungkin dia juga kecewa dengan saya karena saya seperti istri yang tidak baik dan tidak taat. Saya harus bagaimana? Wow, teman-teman ya, saya mau komentari gini, dan ini juga buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan relate sama kondisi di mana mestinya tuh dari awal ya, memang ini bukan soal pernikahan ya, mau itu kerja, mau itu bisnis, mau itu ngedidik, ya lewat pendidikan, mau bidang apapun, kejujuran itu hal yang utama gitu ya.
bukan keterbukaan ya, bukan semua harus tahu, tapi kejujuran itu yang utama ya. Jadi terbuka tuh kan terkait, misalkan kalau terbuka tuh, dulu aku pernah punya pacar, aku punya aib apa, itu keterbukaan. Nggak semua harus terbuka, oke. Tapi kalau ditanya, misalkan, dulu pernah pacaran nggak? Ya jujur jawabnya gitu ya. Dan kejujuran itu jadi asas yang penting ya. Jadi kejujuran itu bukan karakter, bukan sifat, dia effort atau usaha ya. Jadi tidak ada orang yang bawaan lahirnya tidak jujur, nggak ada. Itu pilihan, bergantung situasi. Nah, kalau situasi-situasi di mana kita berelasi dan berinteraksi sama orang ini, lalu orang ini nggak jujur, itu tuh mestinya udah jadi red flag ya. Makanya kejujuran itu penting banget teman-teman, buat kemudian jadi fondasi awal mau memulai relasi apapun ya, pernikahan, pendidikan, bisnis, usaha-usaha apapun itu, yang paling penting adalah kejujuran ya. Jangan kemudian menomorduakan kejujuran dibanding yang lain gitu ya. Nah, apalagi kan ini nih, nah makanya kalau sedari awal nggak jujur, lalu si sahabat kita ini malah mendem ya. Sahabat kita ini malah mendem, kok merasakan keanehan-keanehan itu nggak diungkapkan. Nah, ya kita harus maklumi ya, karena pada saat itu beliau lagi umur berapa? 35, dan secara budaya mungkin merasanya sangat telat untuk menikah. Jadinya, daripada nggak nikah-nikah, ya udah aja sama apa yang ada kan gitu ya, sama siapapun yang tersedia. Nah itu juga kemudian mindset deket deadline itu yang membuat dia menyebabkan salah pilih ya. Tapi barangkali gini, hati-hati ya. Makanya ini terutama buat yang mau menikah, pahami betul ada beberapa hal yang kemudian harus kita atasi dan waspadai ya. Yaitu apa? Pertama, ketika mulai ta'aruf, cek lagi kondisi kita seperti apa ya. Apakah kita lagi dikejar deadline? Apakah kita lagi begitu nafsunya karena organ-organ genital dan fisik itu lagi memuncak ya. Nah, biasanya umur 20 sampai 25 itu fase-fase genitalnya memuncak. Itu mah lagi nafsu-nafsunya. Jadi harus jeda dulu, sabar dulu, berpikir dulu. Nah, yang 30-an sampai 35 itu juga lagi deadline-nya. Jadi ngerasa siapapun yang datang harus diterima, kalau enggak nanti nggak nikah-nikah. Nah, nggak gitu mindsetnya. Makanya hati-hati ya. Jadi tiap kali ta'aruf, sadari betul diri ini lagi kena kondisi apa, ambil jeda dulu, istikharah ya. Tidak akan rugi orang yang istikharah ya, tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah ya. Pastikan kemudian keputusan-keputusan kita tepat dan utamakan hal-hal penting. Jadi sidik, amanah ya, dan cerdas dalam mengelola masalah, sama dia bisa menyampaikan, mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat dengan wajar. 4 hal itu tuh jadi effort alamiah seseorang. Jadi kalau dari awal orang itu udah nggak jujur, ya itu udah red flag. Mestinya dari awal udah ditolak gitu teman-teman ya. Jujur itu yang utama, yang terpenting. Maka buat teman-teman nih yang lagi mau memulai apapun, memulai relasi apapun, percintaan, pernikahan, pekerjaan, usaha, bisnis, dan lain-lain, kejujuran adalah kunci utama. Yang penting, yang nggak bisa ditawar, mestinya nggak boleh ditawar. Ya. Tapi teman-teman punya sudut pandang lain nggak? Teman-teman konselor, terutama psikolog yang mungkin nonton ini, kira-kira punya analisa lain nggak? Orang ini seperti apa? Dan kalau ditanya, bagusnya teman kita, sahabat ini seperti apa? Ya bagusnya dikomunikasikan lagi. Buat teman-teman ya yang sudah terlanjur menikah lalu menyesal sama pernikahannya, jangan tiba-tiba bercerai. Cek lagi apa skenario Allah yang kemudian diberikan padaku. Bisa nggak aku dan suamiku yang aku pilih ini konsolidasi? Walaupun dari benci kan kemudian kan gitu ya. Kalau dari benci kita konversi jadi netral, lalu seiring berjalannya waktu karena Allah kita berusaha saling mencintai, memulai lagi dari nol kan sebetulnya bisa ya. Nah pertanyaannya, sahabat kita ini atau teman-teman yang relate dan sekarang nyesel sama pasangannya, mau nggak memulai lagi ya? Mau nggak mulai dari nol ya? Tapi Kang, dia udah melakukan kekerasan, dia udah saling kalau itu urusan beda ya. Kan kalau ini mah kisah sahabat kita kan tidak ada unsur kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada unsur perselingkuhan, apalagi yang hal-hal yang kemudian menjauhkan dari Allah ya, dari ceritanya kan ya. Kalau itu kan karena memang udah rasa benci karena rasa memendam sebelum menikah. Nah, masih bisa mulai dari nol lagi, namanya teorinya graduality
of love ya. Bisa memulai dari nol lagi, ngelangkah bareng-bareng, justru lebih nikmat nanti pernikahannya. Tapi pertanyaannya mau apa enggak. Nah kalau teman-teman sama suaminya nggak suka dan nggak senang karena suaminya selingkuh, atau ternyata ada hal-hal lain yang kemudian kekerasan dalam rumah tangga, nah itu baru pertimbangannya berbeda ya. Kalau mau curhat DM aja ya ke Instagramnya Zain Permana. Kalau mau konseling ke Sintesa Wellness. Pamit mundur, sampai jumpa di video curhat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.